Ya, semua orang berhak atas keajaiban itu. Semua orang berhak atas keberuntungan itu. Makanya ibu ini saya yakin pasti memahami benang merah setiap video. Pelajaran yang ada. Karena semuanya itu ilmu daging semua kok itu. Ketika teman-teman tinggal mau nggak menerapkan gitu. Contoh tadi kekhawatiran. Di luar sana masih banyak yang memutuskan untuk tetap khawatir gitu loh. Tapi kalau sudah mulai loss, letting go-nya tadi dimunculkan, lalu menarik rezeki tak terduga dan lain sebagainya, akhirnya apa? Bisa terjadi. Jadi ini sangat mungkin buat semua penonton dengan berbagai macam background. Gitu. Semua sangat, karena keajaiban itu selalu kadang nggak bisa dinalar. Nah teman-teman makanya mau nggak ngelepas terlalu logiknya ini? Karena logik yang membatasi itu kan nutup jalan yang sebenarnya gitu. Nah kalau itu diloskan, pintu itu kebuka, gitu. Sehingga benar-benar menarik. Saya setiap hari menarik keajaiban dan keberuntungan. Makin hari hidup saya makin ajaib, makin beruntung gitu. Mau nggak memutuskan itu sepanjang hari? Jangan lagi datangnya dari mana, apakah mungkin bisa, itu kan pikiran logik. Ingat, keajaiban keberuntungan mainnya bukan di ranah logik. Jadi supaya mendapatkan di sana, penggal kepalanya dulu. Jangan terlalu berpikir logik. Ya, ketika orang tujuan utamanya uang, saya amati uangnya malah nggak banyak. Atau jatuh kepada banyak peristiwa negatif, termasuk para koruptor dan lain sebagainya. Makanya moralnya harus diimbangin. Nah, yang saya amati yang spiritualnya benar, uang itu efek samping. Uang itu efek? Bukan lagi tujuan uang. Saya pun mengamati diri saya, ketika saya ngebet banget sama uang, itu yang datang malah dikit. Begitu saya sibuk meningkatkan kualitas diri, belajar, action, uang itu terserah sing ngechat Lombok mau dikasih berapa, itu duitnya malah banyak. Sifat-sifat apa saja yang membuat seseorang dikejar uang atau mudah mendapatkan uang? Ya, itu yang pasti adalah kelayakan. Kelayakan artinya gini, layak nggak sih diamanai itu. Nah, sifatnya apa? Salah satunya adalah sifat berbagi. Gitu loh. Karena kan misalkan ada janda tua yang sudah tidak punya penghasilan gitu ya. Itu kan Tuhan nggak bisa turun ke bumi sendiri untuk ngasih. Dia butuh apa? Kepanjangan tangannya. Butuh saluran berkatnya, butuh saluran rezeki. Nah, orang yang menyediakan diri seperti itu biasanya kan diprioritaskan. Makanya ketika minta uang itu kan kadang saya tanya, coba kalau kamu punya 1 miliar mau dipakai buat apa gitu loh. Oh, saya mau beli rumah, saya mau beli mobil. Oh, pantas belum dapat 1 miliar. Nah, kamu egois kok gitu loh. Dan itu akan dites, Mas, dengan rezeki-rezeki kecil. Saat ditambahkan rezekinya, amanah nggak nih? Kalau enggak, oh ya ukuranmu cuman semono gitu loh. Jatahmu cuman segitu. Tapi ketika dikasih, sedekahnya nambah lagi, dikasih lebih banyak, berbaginya lebih banyak lagi. Artinya kita tuh sebenarnya sedang dinilai oleh sang sumber rezeki, layak nggak menerima banyak. Kalau layak pasti dikasih. Tuhan nggak pelit kok. Jadi kalau layak, jadi sibuklah melayakkan diri. Dalam tanda kutip, jualah diri kepadanya. Saya ini layak, saya sudah siap. Ya ketika nanti diamanai dikit, ya amanahlah untuk menjalankan itu sesuai dengan ajarannya. Oke, caranya rezekinya jangan horizontal tapi vertikal. Gitu. Karena kan bisa jadi itu keluarnya memang harus keluar. Bisa jadi untuk pembersihan. Kan ada kebenaran berkata bahwa sebagian dari rezeki kita itu kan milik orang lain atau untuk kaum duafa. Ketika orang terus menggenggam dengan sadar menggenggam sendiri, pasti dilepaskan. Karena sudah ketetapannya kok. Mau nggak mau, suka nggak suka, pasti diambil. Pasti dibawa orang lain. Entah itu tiba-tiba bannya bocor, entah itu tiba-tiba AC rusak, mobil rusak, apapun itu harus dipaksa keluar. Karena memang sebagian dari rezeki itu adalah hak orang lain. Nah, makanya kalau misalkan terjadi seperti itu, coba evaluasi. Jangan-jangan nggak pernah memberikan ke orang lain. Sehingga memang jatahnya orang lain ya sudah, itu harus diambil. Kalau memang itu sifatnya untuk pembersihan, nggak bisa ditarik lagi. Tapi kalau memang itu bagiannya, bisa jadi ini lagi dalam tanda kutip diuji kelayakannya. Artinya benar nggak merasa bahwa rezeki itu adalah sudah vertikal, bukan yang horizontal. Artinya kalau memang itu rezeki saya, pasti diganti. Gitu loh. Mindset ini kan nggak cuman butuh memancarkan dok, harus dites. Harus benar-benar dinyatakan gitu. Kalau memang benar, nanti ada rezeki yang besar, anggap itu gantinya yang ini gitu loh. Karena kan yang membuat kenapa orang susah berlimpah,
menyamakan kalkulator manusia dengan kalkulator Tuhan gitu loh. Nggak pernah sinkron di kalkulatornya gitu. Jadi kalau uangnya dibawa lari si A, dia mintanya harus si A yang mengembalikan. Gitu loh. Padahal kehendaknya nggak begitu, nggak selalu begitu.